Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Selamat Siregar, SPD MSc, Kepala SMA Negeri 1 Tongkolo Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 11, Provinsi Sumatera Utara. Inilah kisah transformasi kepemimpinan sekolah dengan judul Digitalisasi Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Sekolah Berbasis APSI. Kepala sekolah adalah wajah sekolah sekaligus ikon sekolah. Sebagai seorang pemimpin atau leader, kepala sekolah idealnya harus mampu memberi warna atau mempengaruhi segala sumber daya sekolah. Untuk itu perlu dukungan kompetensi manajerial yang mumpuni untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi seluruh aktivitas pengelolaan sekolah. Di antara tugas manajerial, controlling yang lazim disebut monitoring dan evaluasi memiliki posisi strategis karena menjadi dasar bagi proses refleksi, evaluasi, dan pengambilan keputusan berbasis data. Sebagai manajer, kepala sekolah harus memiliki potret yang utuh tentang lalu lintas atau traffic aktivitas semua aspek pengelolaan sekolah dengan basis data yang terukur, mulai dari aspek mendasar sampai aspek yang kompleks. Beberapa pertanyaan mendasar yang mestinya harus bisa dijawab kepala sekolah dengan basis data adalah siapa saja guru dan tenaga pendidikan yang aktif menyambut siswa di pagi hari, yang merupakan perwujudan dari gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Guru piket yang datang lebih awal, persentase capaian guru dalam melaksanakan tugas pembelajaran, siapa saja tamu yang menjadi mitra sekolah, presentasi murid yang melakukan ibadah, dan sebagainya. Dalam prakteknya, fungsi monitoring dan evaluasi ini seringkali menjadi aspek yang paling lemah dalam manajemen sekolah. Cara konvensional dengan cara mencatat di buku agenda, lembar kerja Excel, atau laporan tertulis menjadi alternatif yang dilakukan, sekalipun menyebabkan kurang akurat, sulit ditelusuri, informasi tersebar di berbagai dokumen, dan tidak terintegrasi. Kelemahan fungsi MONEP akan berdampak pada rendahnya efektivitas program, penurunan mutu layanan pendidikan, risiko ketidaktertiban administrasi dan keuangan yang bisa berimplikasi pidana. Satu hal yang pasti, kepala sekolah akan kehilangan gambaran utuh tentang kinerja sekolah secara real time dan kesulitan mengambil keputusan berbasis data. Menyadari kondisi tersebut, saya sebagai Kepala SMA Negeri 1 Tongkolo Barat mengambil langkah transformasi dengan melakukan digitalisasi fungsi monitoring dan evaluasi pengelolaan sekolah melalui pemanfaatan platform APSI untuk membuat beragam aplikasi sesuai kebutuhan. Transformasi digital tidak selalu mudah. Tantangan muncul dari berbagai sisi, keterbatasan kemampuan teknis, resistensi terhadap perubahan, hingga budaya kerja baru yang menuntut kedisiplinan dalam input data. Namun saya percaya transformasi tidak lahir dari kenyamanan, melainkan dari keberanian untuk berubah. Implementasi transformasi ini akan menjadi kolaborasi berbagai pihak, mulai dari kepala sekolah, guru dan tenaga pendidikan, murid, orang tua, wali, pengawas sekolah, dan komite sekolah. Kami memulai perjalanan transformasi digital ini melalui 4 langkah strategis. Langkah pertama, pengembangan aplikasi. Saya belajar secara autodidak, mengeksplorasi cara membuat aplikasi berbasis web dan Android. APSI menjadi pilihan terbaik, praktis, terhubung dengan Google Workspace, dan mudah digunakan siapapun. Bersama tim sekolah, kami membangun berbagai aplikasi digital, seperti aneka absensi sekolah, buku tamu, absensi salat zuhur, K7KI, supervisi akademik, absensi ekstrakurikuler, hingga aplikasi catat barang. Semuanya saling terhubung dalam satu sistem manajemen digital sekolah yang komprehensif dan real time. Langkah kedua adalah sosialisasi dan pelatihan. Kami melatih guru dan tenaga pendidikan untuk terbiasa menggunakan sistem baru. Saya tekankan, digitalisasi bukan sekedar menggunakan alat, tetapi mengubah budaya kerja, menuju disiplin, transparan, dan tanggung jawab bersama.
Langkah ketiga adalah implementasi. Setiap warga sekolah menggunakan aplikasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing, mulai dari menyambut siswa, mencatat ibadah harian, hingga pelaporan supervisi dan keuangan sekolah. Semua data terekam otomatis dan bisa dipantau kapan saja melalui dashboard digital. Jadi kita harus menuliskan jam berapakah kita rencana tidur pada hari ini. Ya, seperti saya sudah pilih jam 10.00. Lanjut, yang paling terpenting yaitu tanda tangan orang tua. Yang mana tanda tangan orang tua ini tidak boleh ditandatangani sendiri, yang mana harus ditandatangani oleh orang tua kita sendiri. Seperti saya akan meminta tanda tangan kepada orang tua saya. Ini kira-kira setelah selesai, maka di sini akan ada tulisan simpan data, yang mana kita harus mengisi, kita ketik, dan ya selesai. Maka sudah jelas tertera bahwa data aktivitas kita berhasil disimpan. Langkah keempat adalah refleksi dan tindak lanjut. Kami rutin mengevaluasi efektivitas aplikasi, melihat tingkat partisipasi pengguna, dan memperbaharui fitur aplikasi sesuai kebutuhan. Kini grafik dan laporan monet tampil jelas di layar, memberikan gambaran nyata tentang kinerja sekolah setiap hari. Hasilnya pun mulai terlihat, pengumpulan data menjadi cepat dan akurat, kedisiplinan meningkat, transparansi tumbuh, dan budaya kerja berubah menjadi lebih profesional. Angka-angka pada dashboard memberikan informasi aktual tentang kinerja sekolah, seperti rekap mitra tamu sekolah, daftar GTK yang menyambut murid, rekap kehadiran guru, rekap siswa yang sholat zuhur, ketuntasan laporan, surat masuk yang sudah diselesaikan, dan sebagainya. Guru dan tenaga pendidikan kini terbiasa mengambil keputusan berbasis data, sementara kepala sekolah memiliki kendali penuh terhadap seluruh aktivitas sekolah secara real time. Ini SMA Negeri 1 Angkola Barat mencoba melangkah lebih maju. Kami tidak hanya mencatat, tetapi memaknai setiap data sebagai pijakan menuju sekolah yang lebih maju. Kami tidak hanya memimpin, tetapi belajar dan bertransformasi bersama teknologi. Inilah langkah kecil dari pelosok Angkola Barat untuk menjawab tantangan besar pendidikan masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.